warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Sugi Wibowo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pra-observasi terkait tugas aksi nyata modul 2.3 terkait coaching bersama teman sejawat. Bersama ini saya dengan Pak Adi Iswoyo selaku guru otomotif SMK Negeri 2 Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Adi? Alhamdulillah baik, Pak Bowo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai terkait dengan tugas saya untuk aksi nyata di modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak CGP Angkatan 11. Ya, Mohon maaf untuk waktu dan sebagainya, Pak Adi. Dan untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang Pak Adi lakukan di kelas di SMK Negeri 2 Purbalingga. Yang pertama, Pak Adi, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Pak Adi lakukan untuk siswa di SMK Negeri 2 Purbalingga itu apa saja, Pak Adi? Ya. Tujuan dari pembelajaran yang saya akan lakukan, kebetulan saya mengajar di kelas 10, yaitu tentang dasar-dasar teknik otomotif. Ya. Jadi tujuan pembelajaran saya harapannya anak itu mampu mengetahui jenis-jenis dari alat ukur yang banyak di otomotif. Itu jenis-jenis alat ukur banyak. Nah, anak paham tentang alat ukur. Kemudian anak-anak juga mampu memahami prinsip kerja dari alat ukur itu sendiri. Kemudian anak juga mampu menerapkan alat ukur ke bidang kerja yang akan diukur. Setelah itu anak juga mampu membaca alat ukur secara baik sesuai dengan prosedur. Ya, kemudian juga anak mampu merawat alat ukur, walaupun itu sederhana ya, merawat, tapi itu penting karena biar setiap digunakan itu selalu ready dan normal. Itu mungkin yang bisa tujuan saya yang akan saya lakukan di pembelajaran saya. Jadi ada 5 ya, Pak Adi, untuk tujuan pembelajaran yang nanti Pak Adi akan lakukan, yaitu terkait dengan jenis-jenis alat ukur teknik otomotif, kemudian prinsip kerja alat ukur tersebut, kemudian menggunakan alat ukur dengan benar, dan merawat alat ukur tersebut. Kemudian selanjutnya untuk area pengembangan yang akan Pak Adi lakukan di pembelajaran kali ini itu di mana, Pak, untuk area pengembangannya? Untuk pengembangan anak dengan mengetahui alat ukur dan menggunakan alat ukur, harapannya anak mampu melakukan pengukuran secara kualitas yang baik. Ya, kemudian efisien lah dalam waktu, dalam pekerjaan. Kemudian untuk jenjang karir juga, karena alat ukur itu sangat penting dan itu di kelas 10 harus dilakukan, kelas 11 dilakukan, 12, dan mungkin pas kerja juga masih digunakan di dunia otomotif. Baik sekali, Pak Adi. Jadi yang pertama pengembangannya di kualitas kualitas bisa membaca alat ukurnya ya, Pak ya. Kemudian efisiensi pada saat menggunakan alat ukur tersebut dan menunjang untuk kedepannya ya, Pak ya. Kemudian baik, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran model yang diterapkan nanti ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Adi? Saya menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran dengan discovery learning. Jadi anak mampu mencari
pembelajarannya, mencari pengetahuannya, menemukan materinya yang akan kita bahas. Jadi nanti kita lebih ke berdiskusi dengan anak. Saya sebagai fasilitator, anak mencari, nanti saya juga akan memberikan misalnya video atau mungkin materi yang bisa mereka akses seperti itu. Baik Pak, bagus Pak Adi. Kemudian untuk strategi apa yang Pak Adi nanti akan lakukan Pak dengan model pembelajaran tersebut? Ya, strateginya yaitu saya akan menggunakan strategi diferensiasi ya. Diferensiasi harapannya anak ikut berperan seperti itu. Jadi saling anak mampu berperan, berdiskusi. Jadi keterlibatan anak gak cuma dari fasilitator atau dari saya, dan saya juga harus mengetahui latar belakang dari cara belajar mereka, seperti mereka visualkah atau auditoria atau kinestetik. Iya. Jadi nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Iya. Gitu. Baik Pak, untuk tahapan asesmen atau penilaian, evaluasi apa yang nanti Pak Adi lakukan terkait dengan pembelajaran yang nanti dilakukan Pak? Oh iya. Untuk penilaian atau asesmen yang akan saya lakukan di proses pembelajaran saya, itu saya akan melihat dari asesmen dari prosesnya, kemudian sikapnya, kemudian tertulis juga untuk anak ya. Selain sikap, penilaian prosesnya juga tertulis. Tertulis, sikap ya, proses dan sikap ya. Baik Adi, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian untuk pelaksanaan Pak Adi, ini kira-kira mau kapan akan dilakukan pembelajaran ini nanti ke siswa? Ya, kebetulan pembelajaran akan saya lakukan dengan karena saya setiap hari ngajar ya, dengan jadwal kebetulan besok hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Nah, itu kebetulan ada jam 5 ke 6 saya akan ngajar di kelas 10 TO2. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga nanti Pak Adi bisa melakukan proses pembelajaran dengan lancar dan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan. Itu. Mungkin itu, terima kasih Pak Adi. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian pra-observasi saya bersama teman sejawat saya Bapak Adi Iswoyo SPD selaku guru pengajar teknik otomotif di SMK Negeri 2 Purbalingga. Terima kasih dan silakan nanti bisa menonton video observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong salah satu untuk memimpin doa. Siapa? Doa mulai.
Albi Afriza, ya. Almas, oke. Amir Muzaki, Andre Rizky Dwi, Anissa Dwi Lestari, Arayan atau Barani Adli, Azwanur Syafiza, ya. Barka Fahrizi, Sikala Azalia, Nikola, ya. Kedana Setia Plandika, ya. Eka Nur Hidayat, Fadlan Ramadan, Fajar Rahmadani, ya. Hafiz Sabit, Juan Arya Satya, Maulana Ibrahim, Maulana Rizky Ramadan, Muhammad Nur Asrori, Muhammad Iqbal, Muhammad Ihsan, Muhammad Lutfi Abdillah, Muhammad Malik Sadiku, Nepa Dwi Wulandari, Pandu Dwi Pasha, Rafael Aldiansyah, Rasha Ardiansyah, Randy Setiawan, Randy, izin kenapa? Kepentingan keluarga, ya. Reza Andika Putra, ya. Rifat Triansyah, Rizky Ihan Setiawan, Romzi Ramadan, Rozak Nur Syaibudin, ya. Trian Prasetyo, Usman Mubarok, Wayan Dwi Al-Kidi. Berarti yang tidak masuk satu, ya. Kelasnya sudah dipiketin? Belum? Apa sudah? Sudah bersih kayaknya? Ya. Oke. Materi kemarin kita sudah bahas tentang apa? Jangka sorong. Kita sudah bahas tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang. Untuk mengukur apa? Panjang. Bagiannya apa aja kemarin? Coba yang bisa menyampaikan sambil tunjuk tangan. Apa aja bagian jangka sorong? Coba kasih kan? Apa aja? Apa? Bagian jangka sorong? Apa, Mas? Skala utama, betul. Skala Vernier. Pengunci lock, boleh. Screw, ya, betul. Terus perang atas, perang bawah. Terus ekor, boleh. Ekor atau batang kedalaman. Ya, masih ingat ya? Ya, itu bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, jangka sorong itu sangat penting, sangat penting. Itu digunakan dari kalian kelas 10 ini, nanti kelas 11,
kelas 12 itu selalu menggunakan jangka sorong. Bahkan kalian sudah kerja pun kalian nanti menggunakan jangka sorong. Karena jangka sorong untuk mengukur apa? Suatu benda. Ya, apa? Ukurannya itu presisi. Jadi kalau cuma dengan penggaris itu kurang akurat. Jadi dengan jangka sorong itu ukurannya bisa sampai ketelitian berapa? 0,05. Ada yang lebih teliti lagi 0,02. Ada 0,1, ada 0,05, ada 0,02. Itu jadi lebih presisi dalam mengukur. Oke. Nah, untuk materi kali ini kita akan lanjut tentang apa? Tentang jangka sorong. Lebih lanjut yaitu cara menggunakan jangka sorong sesuai dengan SOP. Jadi kalian harus bisa menggunakan jangka sorong sesuai dengan SOP. Jadi tidak hanya mengukur saja, tapi pengukurannya tidak sesuai SOP. Apa yang terjadi? Nanti bisa tidak tepat. Ya, jadi cara mengukur secara apa? SOP. Kemudian cara membacanya sudah cara menggunakannya sesuai, tapi membacanya kurang tepat. Nanti kalian hasilnya juga kurang tepat. Jadi kalian harus bisa menggunakan dan bisa membaca sesuai dengan SOP. Jelas? Itu untuk materi hari ini. Itu jam pembelajarannya. Jelas? Oke. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, saya minta biar kalian tidak ngantuk, semangatnya dulu, kalian berdiri, kita es breaking dulu. Kita gentarkan suara kita di SMK Negeri 2. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih tepuk tangan. Oke, kita akan pretest dulu. Saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang jangka sorong. Sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin kalian mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jadi nggak usah tengok-tengok, kerjakan di sini ya. Nanti dikerjakan masing-masing satu orang. Silakan dilepas, nanti satu orang satu. Satu orang nanti kurang. Satu orang satu. Sudah terima semua? Kurang satu. Ya. Silakan dikasih nama. Dikasih namanya. Sudah terima semua?
Sudah. Oke, silakan dikasih nama. Sudah? Sudah dikasih nama semua? Sudah terima ya? Oke. Pertama. Coba berapa? Belakang kelihatan ya? Ya, ditulis hasilnya saja. Nomor 1 berapa itu? Sudah? Sudah? Oke. Jangan lama-lama. Salah. Yang sana nggak usah, yang hasilnya aja. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan tukar ke sampingnya. Tukar ke sampingnya. Nggak usah. Tukar. Tukar ke sampingnya. Sudah? Sudah ditukar semua? Sudah ditukar semua? Sudah ditukar semua? Mari kita apa? Apalagi ini berapa? 19,30. Yang lulus yang mana? Yang tiga. Ada yang salah? Yang salah bicara dulu. Yang benar nilainya berapa? 19,30 meter. Jangan sampai salah mau ngasih apa? Satuan. Dikasih satuan biar itu meter atau senti atau milimeter. Berikutnya berapa? 26,55. 26,55. 55. Betul. 26,55. Salah tiga masalah. Berikutnya berapa? 2,80. 2,80. Betul.
Berikutnya berapa? 5,60 ya. 3,60. Berikutnya 5,65. berapa? 5,65. Berapa? 65. Berapa? 5,70. Berikutnya 9,68. berapa ini? 9,68. 50 baris kedua, tapi nilainya skalanya berapa? 0,2 berarti berapa? 15. Gimana? Lurusnya yang straight kedua. Straight kedua ini apa? Tidak masalah. Tidak. Lanjut. Berapa? 6. Ini terakhir ya. Ini berapa? 20,68. Ada yang salah? Berapa ini? sudah semua? Oke, yang benar semua tuh. Yang salah satu, yang salah dua, yang salah dua maju, yang salah dua maju. Yang salah dua maju. Berarti yang salah dua maju. Kan sudah dikembalikan. Dikembalikan sudah. Ini berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nanti
kita bikin 6 kelompok. Dibikin 6 kelompok. 1, 2, 3, nanti ditambah salah satu dari ini. Nanti ada yang 2. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, nanti 2, 6 ya. Dibikin biar nanti kalian apa? Bisa belajar teman sebaya. Jadi nanti teman kalian bisa mengajari kelompok kalian. Jelas? Oke, nanti ini kelompok 1, 2, 3 meja kelompok 1. Silakan salah satu sini, terus di kelompok 2 itu sama sini, 3 sini, 4 itu 5, 6. Dibikin 6 kelompok. Silakan boleh kembali ke tempat. Kembali ke tempat dibikin kelompok. Ya, bikin kelompok 6. Setiap kelompok berarti 6 orang. Dibikin kelompok. Anak-anak, ya bikin kelompok. Ini kelompok. Ini 1, 2, 3. Oh, sini Pak ya, 4, 5. 1, 1 kelompok 6 orang. Silakan. Meja 2 digabung. Jadi 1 meja 2 digabung. Meja 2 digabung dari
Silakan kalian berhadir dan saya memberikan 3 video cara penggunaan jangka kolom sesuai ada. Dituliskan di sini tadi ya. Dituliskan di sini cara menggunakan apa? Jangka kolom sesuai SOP. Kemudian cara membaca jangka kolom sesuai SOP. Jelas? Oke, silakan disimak videonya.
Ya, ini bagi langsung dulu ya. Yang minumnya sambil menunggu nanti kalian nyoba-nyoba dulu. Nyoba nanti baru kalian yang sesuai. Nah ini di alat ukur dan benda kerjanya ya. Jadi ini ada yang alat ukur ketelitian 0,02, ada yang 0,05 dan ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Sama, besar sama kecil hanya ukurannya saja, tapi ketelitiannya sama. Itu bagian tromol, bagian kapas belakang ya, yang buat rem belakang, pasangan ini. Kasihkan yang ya itu di sininya ada di yang sama masalah ini bagian itu kan ya, gak apa-apa. Ini mas, ini boleh. Silakan. Coba. Benda realnya itu seperti ini ya. Benda realnya terus kemudian dilakukan latihan. Oh ini mas. Nanti kelompok berapa itu? Biar kelompok 2 ya, yang nomor 6,2. Ya, semuanya nyoba ya di kelompoknya itu semuanya nyoba. Jangan cuma satu orang. Semuanya nyoba. Silakan dicek di grup, terus dicek di cek PP, kemudian nanti kalian presentasi satu presentasi ya itu sudah saya silakan.
Sudah dikirim, sampai dibuka. Ambil yang banyak. Sudah belum? Sudah belum? Apa dicek? Ambil. Coba gimana caranya? Caranya mengukur gimana? Caranya mengukur coba. Ya. Biasa. Mengukurnya itu kalau kampas itu udah di sini ya. Kalau di sini itu kampas dan besinya keukur ya. Jadi ngukurnya pakai ya. Ya, harus tegak lurus, jangan miring kayak gini. Jangan miring, tapi harus lurus. Itu cara. Tapi ada prosedurnya dulu. Apanya itu dibaca dulu. Bacanya di mana? Kunci biar tidak coba cek dulu. Udah masuk? Nah itu dibuka. Sudah masuk ya, teman dibuka. Nanti dipresentasikan satu. Bacanya gimana, cara menggunakannya gimana.
Sudah dilihat videonya? Videonya? Apa dilihat videonya? Ya, coba di download, dilihat. Sebenarnya ini ada suaranya, tapi kalau suaranya ada suaranya, tapi gambarnya mati. Kalau ada gambarnya, suaranya pakai suara. Sudah lihat semua videonya? Silakan dituliskan cara penggunaan data sorong sesuai dengan SOP. Ditulis satu kelompok menuliskan satu saja dia dipresentasikan. Cara menggunakan data sorong sesuai prosedur. Kemudian cara membaca data sorong. Kalau kalian sejauh mana bisa kelompok 2 dituliskan cara penggunaan data sorong sesuai prosedur. Nanti satu persatu kalian presentasi. Terus cara membacanya. Kelompok berapa sih? 6 ya? Ya 6.
Jalasorongnya yang akan digunakan. Ketiga, lalu kita akan berhasil berdasarkan skala utama dan skala bawah sejajar. Yang keempat, jika sudah maka kita ukur ketebalan kapas remnya dengan posisi yang sejajar atau lurus. Sudah? Yang kelima, baca dengan posisi sejajar dengan mata atau tidak miring kanan atau kiri. Yang keenam, lalu jika sudah digunakan kita bersihkan kembali jala sorong. Ya, coba dipraktekkan seperti apa. Pertama apa? Bersihkan Sambil dibaca atau sambil disampaikan, sambil dilakukan. Coba. Pertama, kita buka tempat jala sorongnya. Ya. Lalu kita yang lain sambil didengarkan ya, biar tahu. Biar tahu sorongnya dan media yang akan digunakan. Lalu kita balik bersih dan pastikan skala utama, skala nilai sejajar. Seperti apa? Ini maksudnya. Ya, terus. Lanjut. Jika sudah, maka kita ukur ketebalan kapas remnya dengan posisi sejajar atau lurus. Baca dengan posisi sejajar dengan mata atau tidak miring. Terus jika sudah digunakan kita bersihkan kembali. Kita lakukan lagi. Sudah? Gimana? Kelompok 5 gimana? Sudah benar? Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang sudah membacanya gimana? Yang sudah membacanya? Silakan yang sudah membacanya, cara membacanya. Kelompok berapa? Sudah? Oke. Kelompok 2 silakan. Ya. Cara menggunakan jala sorong sesuai SOP. Ya, untuk mengukur diameter luar, geser ambang bawah kanan dan kiri sampai hingga terbibit, lalu kunci sebelum kunci. 2. Untuk mengukur diameter dalam, geser ambang atas kanan dan kiri sampai hingga kunci, lalu kunci sebelum bibit, lalu kunci sebelum kunci. 3. Mengukur kedalaman, geser batang ekor sampai menyentuh sarang. Oke, betul, itu fungsi dari jala sorong untuk mengukurnya ya, cara menggunakannya. Terus bacanya gimana? Baca jala sorong. Ya, Perhatikan garis yang berlimpit, cari angka yang menyambung lurus dengan skala Vernier, ulangan dua angka yang didapatkan. didapatkan. Gimana, ada yang mau nambahin? Didengarkan dulu dari kelompok 2, didengarkan dulu yang lain. Yang lain kelompok 1 didengarkan. Cara membaca jala sorong, perhatikan garis yang berhimpit, cari angka yang menyambung lurus dengan skala Vernier, jumlahkan kedua angka yang didapatkan. Betul? Ada yang mau menambahkan? Tapi itu Pak, itu bukan angka yang lurus tapi garis Pak. Garis yang lurus, boleh. Dari kelompok yang lain. Betul. Untuk menentukan skala utamanya gimana? Apakah harus langsung yang berlimpit apa gimana? Untuk menentukan skala utamanya? Biar dari nol. Sejajar dengan garis nol yang apanya? Skala
Jelas? Ya, silakan dipraktekkan. Seperti itu yang disampaikan dari kelompok 5 dan kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah. Gitu. Silakan dipraktekkan. Media yang ada di depan kalian, caranya seperti apa, hasilnya berapa? Coba dihitung masing-masing. Coba saya mau lihat di kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang sudah dipresentasikan tadi. Silakan kalian peragakan. Silakan salah satu membacakan. Ya, satu membacakan, satu mempraktekkan. Ya, oke. Silakan. Keluarkan Jaka Sarung dari Badak. 2. Bersihkan Jaka Sarung dengan kain yang digunakan serta alat yang akan diukur. 3. Kalibrasikan dan pastikan makanan utama dan bagian sejajar. 4. Mengukur kampas rem dengan ekor dan pastikan Jaka Sarung sejajar dengan kampas rem. Coba dilakukan. Mana? Terserah mau yang mana. Terus tegak, lurus, oke. Tegak lurus, jangan miring. Nah. Kalau misalnya mau miring, juga ini harus tegak, lurus. Jangan ini miring, ini lurus. Jadi harus mengikuti. Jika sudah dibaca hasil pengukuran, berapa? Satu koma maunya bukan berapa? 3 koma dari ibu. Berapa? 3 koma 10. Ya, benar sekali. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jelas ya? Jelas? Kalau jelas, silakan kalian tuliskan di lembar kerja kalian yang pertama ini. Silakan dicek. Kita proses. Yang atas tadi yang dikasih nama silakan ditulis. Ya, sudah semua? Sudah disiapkan semua? Nah, nomornya dari nomor 1. Ya. Harusnya sekarang kalian harus lebih bisa. Karena sudah Mas? Mbak? Sudah. Oke, lanjut. Silakan. Iya, lu.
Sudah? Oke, berikutnya. Berikutnya. Sampai nomor berapa? 10. Nomor berapa? Selanjutnya. Selanjutnya. Sudah? Sudah, Mas? Oke. Lanjut. Silakan jawab. Sudah? Sudah, Mas, semuanya? Oke. Suaranya. Silakan berapa? Ditulis. Agak sedikit tulis sedikit Pak. Sudah? Sudah. Berikutnya. Nomor berapa? 9. Nomor 9. Atasnya berbeda apa utamanya Pak? Ya, sorry. 12. Sudah? Sudah? Berikutnya. Besar. Oke. Tuh. Patang patang. Sudah? Sudah? Nah. Oke, berikutnya. Ini terkait ini.
Nomor berapa? Berapa? Ya. Sudah? Oke, sudah semua ya? Nomor? Oke, lagi. Nih. Geser tuh, Pak. Nomor terakhir ya. Nomor terakhir kan? Oke. Sudah semua? Kita cocokkan. 15 ya? Ya. Ini berapa? 4. Pokoknya kalau tepat nolnya putus, 10-nya lurus. Ya. Ini berapa? 4. Berapa ini? 12 koma? Ini ya. Ini ya. Oke, selanjutnya. Berapa? 1,60. Jadi boleh 1,6 tapi enaknya ya udah 1,60. 1,6 milimeter. Berikutnya 3,20. Berikutnya 10,50. Pinter-pinter kabeh. Amin. Berikutnya 9,80 milimeter. Berapa? 12,90. Berikutnya 60. Betul. Berikutnya 16. Terus ini berapa? 31,05. Ya. Berikutnya 26,5.
Ini berapa? 3. Ini berapa? 19,30. Habis? Loh, kurang berapa? 2 lagi. Ini berapa? 3
banyak yang bagus ya, yang betul semua. Jadi nanti untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas apa? Nah, nanti bentukannya itu seperti ini ya. Ini ada yang ukurannya sampai 0,25 mili, 0,01 ini lebih teliti lagi. Jadi yang masih ada bingung nanti bisa tanya ke temannya atau bisa baca di Google, boleh, internet, baca buku, alat ukur juga boleh. Jelas? Jelas? Oke. Gimana pelajaran hari ini? Oke, siap. Terus bisa dipahami? Bisa. Lebih mudah. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Oke. Senang ya. Berarti untuk kedepannya kita gimana? Akan mempelajari apa? Alat ukur yang lain. Oke, siap. Mungkin itu aja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Yang salah saya mohon maaf. Silakan dipimpin doa. Atau dengan doa. Salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersugi Wibowo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan mewawancarai teman sejawat saya, Bapak Adi Iswoyo SPD. Beliau sudah kemarin melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas. Dan saya sekarang akan mewawancari terkait dengan pasca observasi pembelajaran. Bersama ini saya dengan Pak Adi Iswoyo. Selamat pagi Pak Adi. Iya. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini saya akan mewawancari Pak Adi terkait Pak Adi sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan kemarin Pak Adi observasi, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemarin Pak Adi ini mengungkapkan ada 5 tujuan pembelajaran nih Pak Adi. Dari kelima 7 tujuan pembelajaran ini, apakah ada indikator-indikator ketercapaian daripada tujuan pembelajaran Pak Adi? Terima kasih. Ya, kemarin saya sudah melakukan pembelajaran dan kemudian diobservasi oleh Pak Bowo ya kegiatan pembelajaran saya. Alhamdulillah semua tujuan pembelajaran yang saya tuliskan atau saya sampaikan di modul ajar sudah tersampaikan atau sudah tercapai seperti itu. Nah, indikatornya tujuan pembelajaran tercapai itu anak sudah paham
bagaimana cara menggunakan alat ukur. Kemudian anak juga sudah mampu menggunakan alat ukur dengan baik secara SOP. Kemudian apakah ada hambatan dari tujuan yang sudah Pak Adi lakukan selama observasi tersebut, Pak Adi? Mungkin ada hambatan? Oh iya. Untuk hambatan ya karena kita belajar ya, kadang anak ada yang tidak fokus seperti itu. Jadi kita harus selalu memberikan pengarahan terhadap anak agar anak selalu fokus dalam proses belajar mengajar. Jadi kadang ya namanya anak kadang bercanda, kadang main sendiri atau ngapain, nah kita arahkan untuk dia fokus belajar. Konsentrasi dalam belajar. Ya, jadi hambatannya konsentrasi pembelajaran pada diri si anak ya. Iya. Baik, Pak Adi, untuk selanjutnya terkait dengan pengembangan, Pak. Pengembangan yang dilakukan kemarin ada 3 pengembangan diri yang dilakukan terkait dengan pembelajaran yang Pak Adi lakukan, yaitu siswa mampu melakukan pengukuran secara kualitas yang baik. Kemudian kedua, siswa mampu menggunakan alat ukur secara efisien dalam waktu dan pekerjaannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pemanfaatan alat ukur dalam jangka yang panjang di dunia otomotif. Nah, terkait dengan pengembangan yang diinginkan, apakah menurut Pak Adi sudah tercapai pengembangan tersebut? Ya, terima kasih. Untuk pengembangan yang saya sampaikan, harapannya anak kan bisa menggunakan alat ukur sesuai dengan SOP, cara yang benar menggunakan alat ukur. Kemudian bagaimana cara menggunakan alat ukur yang benar sesuai SOP. Kemudian anak mampu melakukan itu. Yang saya jangka panjang itu maksudnya kan anak bisa menggunakan seterusnya, karena alat ukur itu dipakai dari kelas 10, kelas 11, bahkan nanti setelah lulus juga menggunakan alat ukur. Jadi pengembangannya ya alhamdulillah tercapai dengan anak mampu melakukan pengukuran dengan baik, dengan benar, sesuai SOP. Baik. Terkait dengan pengembangan tadi, apakah selama pengembangan adakah tantangan yang dihadapi oleh Pak Adi selama observasi praktek pembelajaran? Ya, untuk pengembangan itu karena anak backgroundnya masing-masing ya Pak, tidak rata misalnya pinter semua. Ya, jadi ada yang kurang, ada yang pintar, ada yang enggak. Itu ya memiliki tantangan masing-masing. Tapi ya saya misalnya yang tidak bisa, saya akan remedi atau saya akan ya privat. Jadi semuanya harapannya anak bisa melakukan semua karena. Baik Pak Ade, untuk selanjutnya terkait dengan ukuran keberhasilan atau indikator pada saat pengembangan diri murid, ini apa saja yang Pak Adi itu bisa amati? Ya, terima kasih Pak Purwo. Ya, indikator atau ukuran keberhasilan yang setelah saya lakukan atau di pas di pembelajaran itu, anak mampu menggunakan alat ukur secara SOP, secara benar, cara membacanya, cara menggunakannya. Jadi kalau anak sudah mampu menggunakan alat ukur dengan baik, dengan benar, sesuai SOP dan cara membacanya benar, berarti itu indikator anak sudah mampu menggunakan alat ukur. Selanjutnya, adakah faktor pendukung pada saat pengembangan itu terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik. Untuk faktor pendukung yang dalam proses pembelajaran itu, saya kebetulan menggunakan PPT, menggunakan LCD itu buat anak. Saya menerangkan seperti itu. Tetapi juga saya menggunakan yang real, alat ukur yang real.
Jadi tidak cuma saya terangkan secara visual, tetapi juga praktek kinestetik. Jadi anak itu benar-benar mampu melakukan pengukuran sesuai realnya, sesuai kenyataan. Ya. Baik, Pak Adi. Jadi ini rencana pengembangan diri ke depannya ya Pak Adi yang akan dilakukan. Ya ini kira-kira kalau dalam waktu ini mau kapan Pak Adi akan dilakukan? Pengembangan. Iya, pengembangan. Iya. Jadi kalau ke depannya pengembangan yang selanjutnya kemungkinan ya kalau area pengembangan yang saya sudah sampaikan itu kemarin tentang anak bisa menggunakan alat ukur secara efektif dan efisien. Jadi menggunakan alat ukur itu secara cepat dan benar. Enggak menggunakan alat ukur tapi lama sampai 1 jam itu kan berarti tidak kompeten. Jadi menggunakan alat ukur secara cepat dan benar. Nah, untuk pengembangan ke depan ya kemungkinan kita menambah referensi buku seperti itu dan berkolaborasi dengan teman sejawat, ibaratnya tukar pikiran sehingga ke depannya anak lebih banyak pengetahuan, lebih menguasai banyak alat ukur atau tentang peralatan di dunia otomotif. Sekitar beberapa minggu depan ya tadi. Iya. Ya, untuk dilakukan waktunya ya Pak ya. Untuk pengembangan itu ya secepat. Jadi mungkin kita berdiskusi, kita mencari referensi, nah kita langsung terapkan. Ya mungkin minggu depan. Baik tadi. Kemudian untuk rencana tindak lanjut. Jadi hal-hal mungkin yang bisa direncanakan untuk tindak lanjut ke depan itu adakah rencana tindak lanjutnya Pak? Ya, untuk rencana tindak lanjut yang saya sampaikan itu ya harapannya untuk menambah wawasan pengetahuan kita banyak referensi buku, internet, kemudian ya dengan sharing dengan sesama rekan sejawat. Ya, terima kasih Pak Adi atas wawancara pasca observasi terkait dengan 3.1 di pendidikan penggerak. Dan saya akhiri cukup sekian terkait observasi dengan saya.